Sekarang saya akan bahas tentang model hierarki respon klasik yang terdiri atas 6, ya. Nah, kenapa sih pemustaka bisa memutuskan, melakukan tindakan sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Contohnya datang berkunjung, memanfaatkan koleksi, ya. Itu karena yang pertama adalah kesadaran, ya. Kesadaran mereka untuk menerima komunikasi pemasaran yang kita lakukan. Artinya misalnya mereka sadar bahwa mereka butuh informasi mengenai perpustakaan A. Jadi mereka mau, membaca atau mendengarkan, mengikuti kegiatan event dan lain sebagainya, eee, aktivitas dari kegiatan pemasaran kita. Itu karena yang pertama adalah kesadaran mereka. Yang kedua adalah pengetahuan mereka, bagaimana mereka tahu bahwa, eee, minimum ya pengetahuan dasar mereka tentang, "Oh ternyata perpustakaan itu ada di sini loh," gitu. Sehingga, eee sebenarnya apa sih di dalam perpustakaan tersebut gitu. Jadi ada rasa, penasaran dari mereka tentang pengetahuan yang mereka miliki. Mereka tahu bahwa ada perpustakaan, tetapi apa isi di dalamnya? Ada produk-produk apa aja sih yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan? Nah, itu muncul dari, reaksi, mereka terhadap pengetahuan kecil mereka ya, mengenai, produk kita. Sehingga mereka berharap, eee, ketika mereka mendapatkan, informasi dari pemasaran kita, mereka akan bertambah pengetahuannya. Nah, yang ketiga adalah rasa suka. Walaupun mereka punya kesadaran, mereka punya pengetahuan dasar ya, oh perpustakaan itu adalah gudang ilmu, perpustakaan itu adalah tempat, menyimpan koleksi-koleksi, seperti itu. Tetapi rasa suka ini juga berpengaruh, walaupun kita gencar melakukan pemasaran, tetapi mereka tidak ada interest, eee, mereka seperti mempunyai preferensi, atau pilihan, mana sih yang lebih mereka sukai? "Ah, saya lebih suka ke toko buku lah daripada perpustakaan," gitu. Itu muncul karena adanya rasa suka dan preferensi. Rasa suka itu adalah, mmm, dari dalam diri target market kita, ya, atau, ya dari calon, pemustaka kita ya, dari target pasar kita, seberapa dia, memiliki rasa suka, tentang objek yang akan kita pasarkan. Kalau mereka tidak punya rasa suka terhadap, objek yang kita pasarkan, ini akan kerja keras, PR banget buat kita untuk menyadarkan mereka, perpustakaan itu sebenarnya kalian butuhkan, tetapi kalian belum menyadari hal tersebut. Nah, kita harus menimbulkan rasa suka itu dengan kerja keras. Ibarat kalian suka sama seseorang, tetapi orang itu belum melirik dia, eee, kalian butuh waktu dan butuh kerja keras untuk membuat mereka melirik kalian. Mereka sadar, "Oh, kamu kan si A, kamu kan si B," gitu. Tapi kalau orang yang kita sukai itu tidak punya perasaan, mmm, itu sama aja PR buat kita. Gimana caranya kita bisa membuat dia juga merespon yang sama. Nah, itu butuh waktu saja, hanya butuh waktu, butuh kerja keras untuk membuat rasa suka dari target market kita. Nah, keputusan lebih lanjut, mereka itu karena mereka memiliki preferensi, artinya ada pilihan untuk lebih suka. Saya lebih suka ke toko buku, Gramedia, dibandingkan ke perpustakaan, lebih nyaman, lebih adem gitu, pilihan bukunya juga baru-baru gitu, wangi gitu ya, dibandingkan perpustakaan yang lebih cenderung bau debu, apalagi kalau orangnya alergi. Nah, sehingga pemasaran kita tidak akan efektif. Kenapa? Karena mereka punya, pilihan yang jauh lebih menarik, daripada, yang kita pasarkan. Nah, ketika mereka sudah punya preferensi dan, ternyata pemasaran yang kita lakukan itu, cukup membuat mereka, eee, hampir bertindak, nah, hal yang mempengaruhi lagi dari respon adalah keyakinan mereka. Mereka yakin
Ketika saya datang ke perpustakaan, saya akan menemukan koleksi tersebut. Ketika saya datang ke perpustakaan, saya bisa mendapatkan layanan yang saya butuhkan, sesuai dengan apa yang dipasarkan. Ketika mereka punya keyakinan tersebut, mereka akan memutuskan untuk berkunjung ke perpustakaan. Mereka akan melakukan pembelian dari objek yang kita pasarkan. Pada tahapan terakhir pembelian ini adalah keputusan mereka. Mau mengambilnya atau tidak. Mau datang berkunjung atau tidak. Mau memanfaatkan produk yang kita pasarkan atau tidak. Seperti itu. Itu adalah respon. Tingkatan respon atau hierarki respon klasik tentang keputusan pemustaka ketika menerima objek yang kita komunikasikan lewat kegiatan pemasaran. Oke, saya ambil sampel di sini dari bauran pemasaran itu melalui iklan. Oke, bagaimana cara membuat iklan yang efektif? Nah, kita perhatikan elemen kreatifnya. Sedemikian rupa kita harus menciptakan hal yang butuh diingat. Hal yang butuh diingat ini seperti logo, warna, jenis huruf, bahkan kalau perlu kita kasih damsongnya. Kalau perlu. Kalian percaya atau tidak? Saya rasa iklan Indomie itu sangat berhasil karena dari dulu sampai sekarang satu aja lagunya, Indomie Indomie seleraku. Nah, bahkan dari anak kecil sampai dewasa itu tahu damsong itu. Ya. Dan itu sudah ibaratnya mendarah daging. Itu sukses berarti. Pemasaran yang dia lakukan itu sukses. Iklan yang dia lakukan itu sukses. Kenapa? Karena itu sudah merasuk ke dalam benak konsumen. Sehingga selalu ingat, walaupun dia tidak tayang, walaupun dia tidak muncul secara langsung dalam hadapan kita ya, pada saat itu. Tetapi ketika misalnya kita berbicara dengan online dan lain sebagainya, yang kita ingat itu adalah damsongnya dia. Kenapa? Karena memiliki keunikan, ciri khas, dan mudah untuk diingat. Tentunya itu tidak mudah melakukan iklan yang membuat orang ingat ya. Itu butuh intensitas yang tinggi. Kalau kita hanya melakukan pemasaran cuma satu kali, jelas tidak akan efektif. Walaupun kita pakai yang media yang terhebat lah menurut versi kalian. Tidak bisa. Yang efektif adalah kita akan muncul terus-terusan. Yang intensitasnya tinggi, yang dilakukan berulang kali. Orang yang tidak suka sama iklan kita pun akan ingat dengan apa yang kita pasarkan. Kenapa? Karena dilakukan berulang. Ya, seperti itu. Nah, untuk memunculkan dan memudahkan mereka mengingat, itu bisa kita bentuk dari logo. Bisa kita bentuk dari kombinasi warna yang kita mainkan. Bisa kita mainkan dari jenis hurufnya. Itu tergantung kreativitas kalian untuk memunculkan teror di benak target market kita. Sehingga mereka akan ingat dan hafal. Atau iklan misalnya LA Light, enjoy aja. Hanya dengan huruf atau kata itu saja, itu sudah selalu teringat. Padahal nggak panjang lebar dia ngomong ya, cukup dengan 2 kata, enjoy aja. Itu aja orang udah tahu, oh iklan LA Light ya. Nah, gimana caranya kita bisa membuat iklan yang sangat efektif seperti itu? Kalian harus create elemen kreatifnya. Bisa kombinasi dari 4 hal ini, bisa pilih salah satu. Bebas. Tetapi akan lebih baik itu lakukan kombinasi. Yang kedua adalah lakukan riset pasar. Jelas kalian harus tahu profil dari konsumen kalian, target market kalian ini siapa. Karena tadi saya bilang tidak semua media itu efektif. Sehingga kalian harus memahami profil dari konsumen kalian. Kemudian kalian harus tahu asal dari konsumen karena ini akan berpengaruh terhadap minimal budaya mereka. Budaya menerima atau tidak. Ya, orang yang tidak biasa membaca dan sudah
membumi atau mendarah daging dari mereka, itu butuh, eee, iklan ataupun butuh pemasaran yang, eee, sangat-sangat intens, kerja keras. Ya, jadi ini berpengaruh terhadap budaya mereka, apakah budaya mereka bisa menerima atau tidak. Kemudian kita harus tahu siapa konsumen yang sering datang atau banyak menggunakan, ini juga kita harus tahu. Karena kita akan, memilih-milih media apa untuk ditempatkan di mana, siapa targetnya. Bisa saja sebenarnya objeknya cuma satu, tetapi media yang digunakan 3. Kenapa? Karena berdasarkan profil konsumennya. Karena kita melihat di mana sih posisi kita harus memasarkan. Ya, tidak bisa satu media untuk semua, tidak bisa. Eee, Kalaupun mau menggunakan satu media untuk semua, itu pasti butuh budget yang cukup besar untuk melakukan pemasarannya. Karena yang paling efektif itu adalah meneror mereka dengan, sering-sering muncul dan, eee, terekam, sampai dengan terekam di otak mereka, seperti itu. Berikutnya, memilih platform. Nah, ini juga penting. Ketika kita membuat iklan yang sangat digemari oleh orang lain, itu adalah platform-platform seperti ini. Kita bisa menggunakan Google AdWords, kita bisa menggunakan sosial media, kita bisa menggunakan media massa cetak maupun elektronik, ya. Eee, di mana hampir sebagian besar masyarakat, di era sekarang ini, sangat terbuka terhadap, media atau platform, seperti Google AdWords ini akan membantu kita menganalisis, profil pemustaka atau profil, target market kita sebenarnya, ya, dan, kita akan memutuskan media mana sih yang paling efektif sesuai dengan profilnya. Kemudian sosial media dari muda sampai dewasa, bahkan sampai lanjut pun, eee, sudah mengenal yang namanya sosial media, walaupun sosial medianya tidak semua ya, karena segmennya biasanya beda-beda. Mmm, kemudian, eee, bisa juga dengan media massa cetak maupun elektronik, karena ada beberapa profil dari calon target market kita yang masih punya pedoman lama, ya, punya pedoman lama artinya belum bisa menerima hal baru atau, media-media yang digital, seperti sosial media atau penggunaan, Google sehingga tidak bisa terdetek di Google AdWords. Nah, kemudian coba lakukan penawaran, ya, potongan harga, percobaan gratis, pengiriman gratis, atau bahkan paket penawaran sehingga, konsumen ini melakukan pembelian dalam jumlah banyak. Memang kalau kita lihat dilakukan penawaran, ini cuman efektif pada, produk yang, perusahaannya membutuhkan profit, ya, yang basisnya adalah laba, seperti itu. Tapi apakah nomor 4 penawaran ini bisa diterapkan di perpustakaan yang basisnya non-profit? Jelas bisa. Bukan dengan potongan harga, tetapi dengan, keunggulan lain ya yang bisa kita tawarkan. Misalnya, eee gratis kirim, pesan antar, artinya bisa dari, home delivery seperti itu ya. Apalagi di pandemi seperti ini, ada keterbatasan tapi kita butuh koleksi, ya kita bisa, by request kalau memang belum mampu untuk menyediakan layanan, digital library gitu, kita bisa melakukan pengiriman gratis. Kemudian, eee, bisa juga dengan, difabel ya, layanan difabel itu tidak ya mungkin dengan digital library juga bisa, tapi, eee, ada keunggulan tersendiri ketika kita bisa bersentuhan langsung atau berkomunikasi langsung dengan pemustaka kita. Nah, itu kita bisa lakukan penawaran. Tergantung kreativitas kalian dalam melakukan pemasaran tersebut dan menawarkan dengan cara yang seperti apa. Oke. Kemudian yang tidak kalah, penting itu coba kita bicarakan apa sih manfaat dari produk dan layanan kita. Ini bagian dari, kombinasi antara menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan mereka, ya. Kita bicarakan manfaat, "Oh, kalau dengan membaca ini kalian akan memperoleh informasi A, B, C, D, E. Kalau kalian menggunakan layanan ini, kalian akan menghemat waktu pencarian," dan lain sebagainya. Nah, bicarakan manfaatnya, muncul kan.
ya, misalnya buat daftar produk atau layanannya, fitur-fiturnya, kemudian coba jelaskan, produk yang kita tawarkan. Sebenarnya iklan yang efektif itu adalah iklan yang fokus pada satu objek, atau iklan yang fokus pada satu produk. Jangan kombinasi atau kebanyakan produk yang dipasarkan dalam satu iklan, itu kurang efektif, ya. Cukup pilih salah satu dari produk. Jadi kalau punya 5 produk, ya bikinlah 5 iklan, jangan 5 produk dalam satu iklan. Itu agak susah dicerna atau diingat oleh, eee, target market kita. Itu jadi PR buat mereka untuk mengingatnya. Tapi kalau kita satu produk saja fokus, itu akan jauh lebih efektif. Yang terakhir adalah bicara tentang alasan membelinya. Ya kita harus ciptakan urgensi kebutuhan kepada target market kita. Kalian itu butuh loh koleksi ini, gitu. Karena koleksi ini akan memberikan, gambaran terhadap misalnya, revolusi industri 4.0. Ciptakan kebutuhan tersebut. Dan jangan lupa berikan batasan waktu promo. Kalau kalian, butuh koleksi ini karena edisinya terbatas dan karena jumlah eksemplarnya misalnya tidak terlalu banyak, maka, eee, ayo, kita manfaatkan koleksi ini. Ayo coba, mmm, ciptakan penawaran yang menarik buat mereka, karena limited tadi. Eee, seperti itu.